Ya, ya. Assalamualaikum Salam. warahmatullahi Waalaikumsalam. Di rumah lagi ngaji wabarakatuh. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa Innalillahi wa inna a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa atas limpahan nikmat dan kurnianya sehingga kita bersilaturahmi pada malam ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kami juga terima kasih kepada para ustadz yang sudah hadir pada mbak ini, yaitu Ustadz Amir, Ustadz Mukhtarani, Ustadz Nugroho, Ustadz Karim, Ustadz Zulkifli Masuk, dan Ustadz Karnaji. Untuk itu mari kita mulai kultum ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Karim, Ustadz Amir, silakan. Ya. Sekarang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Haji Margono, Bapak Haji Karnadi, Bapak Haji Musin, Bapak Haji Nugroho, dan Bapak Haji Abdul Karim. Semoga di pertemuan ini kita dapat dipertemukan kembali dalam rangka menuntut ilmu, menyampaikan sebagai tugas pokok kita sebagai seorang pemegang tongkat dari Rasulullah SAW, yaitu menyampaikan kebaikan kepada umat. Mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat hadir di link Zoom meeting ini agar kita semua bisa dapat menambah ilmu minimal. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Jemaah hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang pentingnya mengutamakan hal-hal yang wajib. Mungkin sebelumnya ceramah-ceramah sebelum ini banyak menyampaikan tentang ketakwaan, tentang meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun tidak kalah penting, bahwa pentingnya melaksanakan atau menunaikan hal-hal yang wajib itu adalah termasuk modal utama
untuk meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah perkara berwudu. Kita sekarang tarik ulur, tarik sampai dasar. Ini modal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di mana pentingnya berwudu. Dikatakan oleh para ulama, apabila berwudunya tidak benar, maka sholatnya pun tidak benar, ikut tidak benar. Dan begitu pula apabila sholatnya tidak benar, dan amal ibadah yang lain pun akan ikut tidak benar. Begitu. Jadi saya akan menyampaikan perkara wudhu ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ini sangat penting sekali karena di masyarakat kita masih sangat minim sekali tentang pengetahuan berwudu. Saya prihatin di setiap masjid-masjid menoleh sebelah kok berwudunya seperti ini. Ya, inilah kurangnya perhatian kita terhadap kita sesama muslim. Jadi hanya sedikit sekali. Dan juga karena itu memang sudah diadakan juga pengajian-pengajian fikih tentang wudu, itu pun mereka tidak menghadiri ilmu fikih. Pengajian-pengajian seperti ilmu yang paling penting. Di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melaksanakan sholat, falsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Ini yang pertama. Dianjurkan untuk membasuh wajah. Ini berkaitan dengan hal yang wajib saja. Ini ada di dalam Al-Quran. Wa aydiyakum ilal marofiki. Yang dimaksud di sini adalah wa aydiyakum itu dimulai dari tangan sampai siku. Mengambil airnya itu dimulai dari tangan sampai siku. Nah, yang kejadian-kejadian sekarang yang sangat memprihatinkan, kebanyakan kita berwudu, air menyocor di keran, itu langsung mengambil langsung dari siku ya. Kebanyakan begitu ya Pak. Kebanyakan begitu. Jadi sesuai ayat ini menyampaikan bahwa berwudu yang baik itu adalah sesuai dengan ayat ini, itu mengambil air di telapak tangan, menuangkan sampai siku. Diurut dengan tangan sebelah supaya rata. Begitu urutannya. Jadi bukan ayatnya dibalik. Kalau kebalik, nanti ayatnya kebalik. Kalau mulainya dari siku, nanti ayatnya kebalik. Soalnya ayatnya itu wa aydiyakum ilal marofiki. Jadi bukan ilal marofiki, bukan sampai wa aydiyakum. Jadi tidak begitu. Jadi untuk dipelajari kita semua, nanti lihat lagi, dimaknai lagi isi daripada ayat ini. Nah, nanti dilihat semua masing-masing di rumah. Mohon diperhatikan, dimaknai sendiri ayatnya. Yang kedua, wamsahu birusikum. Ini tentang mengusap kepala. Mengusap kepala sebagian dari kepala ya. Rambut lah gitu. Ini yang terpenting di sini adalah
Ya, sempat terputus sih, maaf. Ya. Yang kedua, wamsahu birusikum, mengusap bagian rambut atau sebagian dari kepala. Yang ketiga, wa arjulakum, yang keempat, wa arjulakum ilal ka'bain. Ini yang paling penting lagi. Ini hanya 2 poin yang paling penting. Membasuh tangan dengan membasuh kaki. Ini menunjukkan bahwa basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Yang artinya sama seperti tadi, jangan menyocorkan air dari air keran, dimulai dari kaki, dimulai dari mata kaki sampai ke ujung kaki. Jadi yang benarnya mulai dari ujung jari kaki sampai ke mata kaki. Nah, itu sekilas. Nah, yang terakhir adalah tertib. Harus berurutan. Kalau yang disampaikan sekarang adalah hal-hal yang wajibnya saja. Ada hal yang wajib itu adalah membasuh kedua tangan, membasuh muka, kedua tangan, terus kepala, dan 4 adalah kaki. Berikut juga niat. Niatnya berbarangan dengan membasuh muka. Itu jangan lupa yang penting. Itu poin penting dalam berwudu adalah ada 6. 1, niat di dalam hati pada saat membasuh muka berbarangan, itu hukumnya. Yang kedua tadi membasuh muka, ketiga membasuh kedua tangan, yang keempat membasuh bagian kepala, yang kelima membasuh kaki, yang keenam tertib. Nah, ini berkaitan dengan perkara wudu. Mohon nanti Bapak-bapak Ustadz dilihat lagi surat Al-Maidah ayat 6 paling atas, nanti dimaknai sendiri supaya klop dengan apa yang saya sampaikan. Ini juga pernah disampaikan juga di pelajaran bahasa Arab Pak Supion ini, Pak Vincent. Pernah dibahas juga. Ini yang kedua adalah perkara sholat. Ini akan berurutan apabila sudah kita melaksanakan atau menunaikan wudu dengan baik. Ini berkaitan dengan sholat. Perkara sholat ini juga sangat memprihatinkan sekali di masyarakat kita, bahwa keadaan ini akan terus berlanjut. Karena apa? Karena sangat minim sekali guru-guru yang mengajarkan tentang sholat. Tapi juga pada sebaliknya, jamaahnya juga sangat kurang menarik gitu, ikut pengajian gitu. Jadi pada saat pengajian ada, jamaahnya pada pulang gitu, paling 5-6 orang gitu yang bertahan. Ini menjadi masalah di masyarakat kita. Udah ada pengajian, jamaahnya nggak ada. Gitu. Jamaahnya juga kadang-kadang gurunya tidak kreatif gitu dalam menyampaikan ilmu gitu. Jadi tidak secara keseluruhan. Terkadang menyampaikan ilmu monoton saja gitu. Jadi kadang-kadang lagi menyampaikan jamaahnya pada tidur. Apalagi kultum tuh pengajian subuh, banyak yang tidur karena kan ngantuk.
Ya, ini yang kedua perkara sholat. Sholat ini sangat penting bagi kita. Kenapa sangat penting? Karena sholat ini tempat kita berkomunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin kita bisa memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, berkomunikasi dengan baik kepada Allah, kalau kita sholatnya terburu-buru. Jadi kebanyakan sekarang sholatnya bisa dibilang hanya menggugurkan kewajiban saja. Sebagai umat Islam, ya saya yang penting udah sholat gitu. Padahal tidak begitu. Sholat itu kan ada tata cara. Tata cara sholat itu terdiri dari ya berdiri tegak dulu, niat dengan tumakninah. Habis membaca ayat, selesai dengan tumakninah, bangun dari i'tidal harus dengan tumakninah, berikut sujud, ya habis dari sujud duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Harus ada tumakninahnya kalau kita melaksanakan sholat. Nah, ini yang banyak terjadi di masyarakat. Ya bukan saja orang awam, bahkan imam-imam yang sudah terpandang di masyarakat, ini kebanyakan menjadi imam tidak memikirkan makmumnya. Dan juga makmumnya tidak mengerti. Gini nih yang jadi masalah. Padahal kalau tata cara sholat berjamaah, imam itu tidak boleh mendahului, makmum tidak boleh mendahului imam. Ini kebanyakan terjadi, imam makmum banyak mendahului imam. Imam membaca Allahu Akbar, sudah Allahu Akbar. Padahal Allahu Akbarnya imam dia belum sampai sujud, makmumnya sudah sujud. Ini hukumnya berdosa kalau mendahului imam. Gitu kan. Ini PR bagi kita semua agar dapat menyampaikan mungkin jamaah mungkin ada kesempatan untuk mengisi kajian-kajian. Ini kewajiban bagi kita untuk menyampaikan hal seperti ini. Jadi perkara sholat wajib tumakninah. Tumakninah terletaknya di mana? Tumakninah letaknya pada bacaan sholat kita. Bacaan sholat kita terletaknya di mana? Yaitu ayat-ayat Al-Quran yang kita sebut itu harus sesuai hukum tajwid di dalam Al-Quran. Dan apabila kita salah mengucapkan ataupun tidak sesuai dengan hukum tajwid, ya ini artinya sholatnya tidak sah. Kalau di dalam fikih sholat, membaca surat Al-Fatihah apabila tidak sesuai, apabila tidak memenuhi hukum syarat wajibnya di dalam hukum tajwid, itu tidak sah sholat. Nah, ini penting bagi kita agar minimal bacaan surat Al-Fatihahnya. Karena di dalam surat Al-Fatihah ada 14 tasdid. Tasdidnya itu ada 14, yaitu harus ditunaikan dan sampai terlupakan. Dan ada juga huruf-huruf yang samar. Yang samar terkadang kita meleset menyebutkannya. Ada huruf shot, terkadang kita menyebutnya huruf
sya. Terus ada huruf do itu berlawanan arah sama sekali sama huruf dal. Dal sama do itu beda sekali makhrajnya. Jadi jangan supaya supaya sholat kita sempurna, mari sama-sama memperbaiki bacaan surat Al-Fatihah minimal. Nah, ini sangat penting sekali karena di dalam perkara sholat ini wajib kita tunaikan dengan benar karena ini adalah rukun yang pertama kali untuk kita menjalankan sebagai umat Islam yang patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Pak Ustadz, kira-kira apa yang saya sampaikan tadi ada yang mau ditanggapi dulu, Ustadz? Sampai jam berapa Pak Haji Markona? Ya ini sampai jam 8 dah ya. Kepanjangan nggak? Ini jam 9 kurang 20 menit. 9 dah. Ya, kurang 20 menit. Sampai jam 9. Ya. Kalau untuk link Zoom-nya masih aman. Ya. Ya. Baik, untuk koreksi kali untuk yang membasuh kepala kali ya. Ya. Yang membasuh kepala itu kan ada beberapa. Kalau di mazhab Syafi'i itu kan satu kali basuh ke belakang langsung dikembalikan ke depan, tapi kan. Ya. Jadi kalau di Maroko sana yang mazhabnya mungkin Hambali itu harus diguyur semuanya itu. Ya. Ya, ada juga yang dalam keadaan mungkin ibu-ibu tuh kan, yang repot pakai sorban itu kan bisa di depan dan di belakang juga bisa. Insya Allah di Islam mengajarkan itu, insya Allah tidak ada yang memberatkan kepada umatnya karena segalanya dipermudah. Insya Allah kalau kita banyak belajar di ilmu fikih, mungkin bisa ketemu semuanya itu bagaimana cara-cara membasuh kepala itu. Ada yang kadang-kadang untuk ibu-ibu tuh kan suka ada yang itu tidak apa-apa, yang penting di depan kena beberapa lembar di belakang. Ya, yang penting kena. Ya, kita yang satu kali sapu langsung dibalikin ke depan. Insya Allah sudah hanya itu aja. Ya. Wajibnya kan hanya sekali. Ya, betul. Wajibnya hanya sekali. Iya, tapi kebanyakan dari mazhab Syafi'i itu satu kali ke belakang. Balik lagi. Iya, Rasul sendiri sering begitu. Katakan dia lagi pakai sorban bagi ini, itu pun begitu satu kali. Nah, di luar dia diusap. Ya, silakan dilanjut sampai jam berapa katanya? Ya sebenarnya tidak perlu lama-lama ya. Ini sambil bertukar pikiran saja. Mungkin apa yang saya sampaikan saya akhiri dulu ya, Ustaz ya. Iya, boleh. Ya. Ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Khususnya bagi saya pribadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus lanjut ngobrol